wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mawjudi fi kulli zaman, al-ma'bud fi kulli makan, al-madhkuri fi kulli lisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil anam, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal arabi wal ajam. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6 di bawah. Qati'us salati mal'unun. Paling bawah sekali. Jajaran kedua dari bawah. Qati'us salati. Orang yang memutuskan hubungan kepada Allah. yakni salat. Iku mal'unun kang den laknat. Qati'us salati, orang yang memutuskan salat, mal'unun, dilaknat, tidak akan mendapatkan rahmat. Fi hayatih, di dalam kehidupannya. Jadi orang yang selalu istiqomah di dalam salat, mereka tidak akan berani meninggalkan sholat. Orang yang terbiasa meninggalkan sholat tidak akan sulit untuk bisa mencoba melakukan sholat. Jadi harus dilatih dan dilatih. Urusan ritual kepada Allah harus dilatih, harus terlatih, harus banyak latihan. Harus banyak latihan, harus terlatih, harus dilatih. Nanti bisa jadi terlatih. Kalau sudah terlatih, sholat akan menjadi sebuah kenikmatan. Kalau belum terlatih, akibat tidak banyak latihan. Tidak banyak latihan, akibat tidak ada kemauan. Tidak ada kemauan, tidak ada spirit di dalam hidupnya. Termasuk manusia mati. Manusia yang mati tidak bergerak. Wa ba'da mamatih, dan setelah matinya pun dia tidak akan mendapatkan rahmat. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu terputus dari rahmat Allah. Qati'us salati. Pak Deh, ada bukunya? Dilihat, tolong. Nah, bukunya. Pak Deh biar lihat. Qati'us salati, orang yang memutuskan salat, orang yang memutuskan hubungan kepada Allah, halaman 6 paling bawah. Jadi kita sebelum tidur, sore-sore kita iseng-iseng baca kitab. Barangkali ada manfaatnya. Jadi iseng-iseng tapi pasti.
Qati'us sholati, orang yang memutuskan salat, yamutu, dia bakal mati. Yahudian, dalam posisi menjadi Yahudi. Nauzubillah. Matinya dalam keadaan Yahudi. Yahudi itu dari hada yahdi hidayatan. Awalnya orang Yahudi itu bagus, orang yang dapat petunjuk, orang yang diberi kecerdasan, orang yang memiliki intelektual. Cuman karena kesininya banyak pembangkangan, akhirnya Yahudi sesuatu nama yang tidak baik. Asalnya baik. Yahudian, orang yang meninggalkan sholat, matinya akan menjadi Yahudi. Wa yub'asu nasranian, dan dibangkitkan nanti di alam kubur, dia akan menjadi Nasrani. Yahudi Nasrani hampir ya beda tipis. Sama-sama tidak mentuhankan Allah. Kalau Yahudi mentuhankan Allah, cuman membangkang. Kalau Nasrani mentuhankan Allah juga, cuman ada tambahan. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau orang yang Muslim, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad. Kitabnya Al-Qur'anul Karim. Jadi ajaran yang sangat tepat. Agama yang sumbernya dari Allah. Agama yang al-muwafiq lil waqi. Agama yang tepat dengan agama yang tepat. Tuhannya tepat, menyembahnya tepat, menyembah Allah. Qala al-Imam Sya'rani fil Uhud. Imam Sya'rani berkata di dalam sebuah perjanjian, uhidza alaina ahdun, diambil atas kita perjanjian amun pada sebuah tahun min Rasulillah, di masa Rasulullah, an-nubaina litarikis salat. Sudah menjadi sebuah perjanjian, kami selalu menjelaskan litarikis salat, orang yang meninggalkan salat. Minal falahin, dari seorang petani, wal awami, dan manusia lainnya, wasyairil juhali, dan seluruh manusia-manusia yang jauh dari ajaran agama. Majaa min faddis salati, selalu menjelaskan tentang keunggulan sholat. Jadi sudah menjadi komitmen, sudah menjadikan sebuah perjanjian. Jadi kami ini kalau ngaji harus menjelaskan tentang tarikus sholat, orang yang istiqomah di dalam sholat. Jadi kalau ceramah tidak membahas sholat, itu kurang tepat. Harus ada yang dibahas tentang sholat. Waalaikumsalam. Mangga calik. Hatur nuhun. Tos cekap salit, Pak.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi membahas tentang sholat. Setiap ngaji harus membahas sholat, membahas tauhid, membahas sholat, membahas nahi munkar. Termasuk meninggalkan sholat itu adalah kemunkaran. Jadi jangan dianggap enteng kalau manusia enggak sholat. Dosanya melebihi 1000 kali jinah. Wa fadli man yu'azibu alaihinna. Nah, kitabnya enggak ada lagi. Kan ada 10 banyak. Tolong dikasih biar melihat. Nah. Dan membahas tentang keunggulan orang yang istiqomah di dalam sholat. Wa nahudu dzalik, dan kami menghususkan bimazidi ta'kidin, dengan menguatkan kama akadahu Allahu wa rasuluh, sebagaimana Allah telah menguatkan dan para rasulnya tentang istiqomah di dalam sholat, keunggulan istiqomah di dalam sholat. Jadi kalau tidak sholat tidak istiqomah, yang sholat pun harus istiqomah, ngaji harus istiqomah, hidup harus istiqomah. Istiqomah di dalam akidah, istiqomah di dalam beramal saleh, istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah. Wa qad aqbala dzalik, sungguh banyak orang yang melupakan terhadap sholat. Ghalibul fuqara, umumnya orang-orang yang fakir, dengan alasan mereka selalu sibuk mencari nafkah, sibuk cari uang, sampai banyak yang meninggalkan sholat. Itu umum, itu udah umum. Dan orang kaya pun tidak sedikit yang meninggalkan kewajiban zakat. Orang kaya rajin ibadah, tapi banyak meninggalkan zakat, tidak melaksanakan zakat, maka sholatnya tidak diterima. Orang kaya rajin sholat, tapi tidak zakat, sholatnya tidak akan diterima. Karena sholat dan zakat satu paket. Aqimis sholah wa atuz zakah. Dua-duanya harus dikerjakan. Manusia berlomba-lomba pengen kaya, tapi tidak ingat, tidak berlomba-lomba pengen infak. Cuman berlomba-lomba pengen kaya. Tidak berlomba-lomba pengen infak, tidak. Hanya pengen kaya saja. Urusan infak itu bagaimana saya, mau infak mau enggak itu urusan saya. Nah, padahal infak itu sesuatu yang terpenting dalam hidup, menyisihkan harta kita di sisi Allah supaya jangan habis. Kalau tidak diinfakkan, habis tuh harta kita. Tidak ada yang disisihkan di sisi Allah. Begitu kita wafat, pulang menghadap Allah, tidak ada yang dibawa karena tidak ada yang diinfakkan. Maka ketika kita infak, ketika kita sedekah, menitipkan harta kita disimpan di sisi Allah. Ketika kita wafat, pulang menghadap Allah, ada harta yang tersisa.
maka harta yang sebenarnya, harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu harta yang sebenarnya, harta yang hakiki. Manusia berlomba-lomba pengen kaya, tapi tidak berlomba-lomba pengen infak. Sudah kaya, pelitnya malah tambah. Karena kenapa malah tambah pelitnya? Takut miskin. Takut miskin. Takut sengsara. Tapi kalau orang beriman tidak takut miskin, tidak takut sengsara. Itu orang yang beriman. Wa talabatil ilmi, dan melupakan tolab ilmu. Udah umum tuh. Manusia umum ketika dunianya banyak, dia sibuk tidak menjalankan sholat. Ketika dunianya banyak, sibuk dengan dunianya sampai tidak sempat tolab ilmu. Sampai tidak sempat tolab ilmu. Kalah sama orang miskin. Jadi yang mau tolab ilmu itu orang-orang yang menengah ke bawah yang mau tolab ilmu. Yang sudah kaya raya, mereka sudah tidak butuh ustadz. Mereka hidupnya sudah sejahtera. Sudah tidak butuh nasihat ustadz, nasihat kiai. Malah kiai butuh orang kaya katanya. Al-ana pada zaman sekarang. Jadi al-an di zaman sekarang umumnya manusia ketika miskin banyak meninggalkan ibadah. Bukan orang miskin saja, orang kaya pun banyak meninggalkan kewajiban. Maka jangan tiru kita. Orang yang kaya tidak infak, jangan kita tiru. Orang yang kaya tidak menjalankan ibadah, jangan kita tiru. Kita harus mengubah. Ketika kita kaya, semakin banyak berinfak. Semakin kita usahanya maju, ibadahnya semakin tambah, semakin semangat. Bagaimana mau semangat kan sibuk dengan dunia, disiasati. Bagaimana mensiasatinya? Pakai asisten. Kita harus memiliki asisten. Jadi dunia itu harus kita siasati biar selamat. Fatara ahadahum yukhalitu tarikas shalah. Tengah-tengah ada enggak tuh? Maka kau perhatikan salah satu dari mereka bercampur tarikas salat dengan orang-orang yang meninggalkan salat. Kalau kita bergaul dengan orang yang enggak salat, bisa ke bawah tuh, enggak salat. Semestinya kita harus bisa mempengaruhi orang yang tidak salat jadi salat. Aturan seperti itu. Kita rajin salat nih. Lalu bergaul dengan orang yang enggak salat, kita harus bisa membawa mereka agar mau sholat, terpengaruh dengan bawaan kita. Jangan kita malah ke bawah nggak sholat. Kira-kira bisa nggak kita suka sholat, bisa membawa orang yang nggak sholat jadi mau sholat? Bisa nggak teh? Kalau bisa bagus. Min waladin, dari anak-anak, wahodimin, dan orang yang sibuk dalam pekerjaan, wakhodimin, dan asisten. Pekerja itu
banyak meninggalkan sholat. Seperti karyawan kan, di tengah-tengah kerja waktu asar banyak yang nggak sholat. Mungkin johor pun sama nggak sholat. Hanya segelintir orang yang beriman yang mau sholat. Jadi orang miskin, orang kaya, orang karyawan itu banyak nggak sholat, banyak nggak ngaji. Banyak nggak sholat, nggak ngaji, nggak impak, nggak sedekah, banyak tuh. Jadi ketika kita mau sholat, orang-orangnya sedikit, berarti manusia pilihan. Ketika sedikit, orang-orang baik, itu manusia pilihan. Maukah kita menjadi manusia pilihan? Ini ngaji sedikit. Penduduk perumahan ini lebih dari 300 mungkin. Ini yang ngaji sedikit. Manusia pilihan. Wasahibin, dan sahabat. Nah, kita punya sahabat. Jangan sampai tidak sholat. Bercampur dengan sahabat wa ghairihim, dan selainnya. Jadi bergaul dengan mereka yang tidak terbiasa sholat, kita jangan terbawa. Malah kita harus bisa membawa mereka. Wa ya'kulu ma'ahu, dan kita selalu makan bareng dengan mereka. Selalu makan bareng, bercampur dengan orang yang enggak sholat. Kita selalu makan bareng dengan orang yang enggak sholat. Wa yadhaku, dan ketawa-ketawa dengan orang yang enggak sholat. Itu udah umum tuh. Maka kita belajar bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, agar kita tambah soleh. Jangan bersahabat makan bareng dengan orang yang meninggalkan sholat. Sampai-sampai kita beli es ke warung, orang warungnya banyak tidak melaksanakan sholat. Itu berpengaruh tuh. Bisa kita terbawa enggak sholat. Wa yadhaku ma'ahu, kita sering ketawa dengan mereka orang yang meninggalkan sholat. Itu udah umum. Wa yasta'miluhu indahu fit tijarah, dan kita selalu bertransaksi dengan orang yang enggak sholat. Kita belanja kepada orang yang rajin ibadah. Pilih-pilih tuh kita belanja. Kasihan nih orang yang rajin ibadah, kita belanja ke dia. Apalagi kalau kita belanja ke orang kafir. Jadi orang kafir yang kaya. Contoh, perempuan nabung uang biar banyak. Setelah banyak dibeliin emas. Siapa yang punya toko emas? Orang kafir kan? Udah capek ngumpulin banyak uang, mereka lagi yang kaya. Kita habis uangnya dibeliin emas. Nah, katanya pengen kaya. Udah kaya, banyak uang, beli emas. Orang lain lagi yang kaya. Kita enggak jadi kayanya tuh. Paling juga kaya orang. Wa yasta'miluhu indahu fit tijarah, dan kita selalu bertransaksi di dalam jual beli bersama orang yang enggak sholat.
Maka orang muslim belanjanya ke orang muslim. Nah, tapi yang laku gimana? Indomaret, Alfamart punya siapa? Oh, seneng tuh belanja ke mereka. Yang kaya mereka lagi. Toko orang Islam sembakonya nggak kurang laku dia. Kasihan kan? Kita orang muslim belanja ke orang muslim. Walaupun memang belanja ke non muslim juga boleh. Tapi kalau belanja ke orang muslim lebih baik kita memperkaya orang muslim. Kalau orang muslim kaya, dia bisa sedekah, bisa membangun masjid gitu. Tapi kalau orang kafir yang kaya, dia bikin bikin maksiat. Nah, kalau orang kafir kaya, dia bikin maksiat, bikin kafe, bikin tempat ibadah yang ibadah itu tidak menyembah Allah. Terus kalau mereka musuh Islam, beli senjata buat membunuh orang Islam. Nah, kita selalu mengatakan kejam ya. Oh, orang Israel kejam. Ya, kita belanja produk Israel, maka kita membantu beli senjatanya. Jadi padahal kita juga kejam sama. Wal imarati wa dzalik. Wal imarati dan selalu meramaikan wa dzalik dan selain dan lain-lain. Wala yubainu lahu qat dan sama sekali tidak menjelaskan tentang urusan sholat. Jadi orang yang sibuk dengan usaha tidak ada sentuhan tentang ngebahas sholat. Orang yang sibuk dengan dunia tidak ada sentuhan ngebahas sholat. Dia sibuknya ngitung uang. Udah dapat uang banyak, dia sibuk ngitung. Ingat nggak sama sholat? Enggak. Lalu ada nasihat sholat diterima enggak? Enggak penting, mereka enggak penting. Minal ismi, urusan dosa sholat dia enggak mau tahu. Sebanyak apa dosa ketika kita tidak sholat, dia enggak mau tahu tuh. Orang yang sibuk dengan dunia enggak tahu urusan tentang sholat. Wala ma fi fi'liha, dan dia tidak mau tahu tentang pahala melakukan sholat. Dosa meninggalkan sholat seperti apa? Mereka nggak mau tahu. Dosa melakukan ibadah sholat seperti pahala melakukan ibadah sholat seperti apa? Orang yang sibuk dengan dunia, mereka tidak tahu. Sudah tidak tahu, tidak mau tahu. Sudah tidak tahu, tidak mau diberitahu. Karena mereka orientasinya hanya selalu dunia. Akhirat tidak terlihat, maka tidak ada rangsangan untuk memperhatikan kehidupan akhirat. Wazalika mimma yahdimuddin. Itulah sesuatu yang merusak agama. Jadi betapa rusaknya agama ini ketika manusia sudah tidak membahas sholat, sudah tidak membahas
keunggulan sholat, sudah tidak membahas dosa sholat. Ceramah hanya raja mulut, hanya sendaguro, hanya ketawa-ketawa, tidak membahas tentang sholat. Kalau kejadiannya seperti itu, maka hancurlah agama ini. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa orang yang mendirikan agama, maka dia telah mendirikan. Barang siapa orang yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Bisa saja orang yang enggak sholat, dia tidak beragama. Tidak beragama. Walaupun dia nikahnya di KUA. Nikahnya di kantor urusan agama. Ketika tidak sholat, dia tidak beragama. Nah, walaupun mengaku beragama hanya formalitas. Hanya formalnya saja. Banyak sekali anak muda, orang tua yang tidak menjalankan sholat. Dari golongan orang fakir, orang miskin, orang kaya, pengusaha besar, banyak yang tidak sholat. Yang sholatnya sedikit. Sedikit. Apalagi sholat subuh tuh. Sedikit sekali sholat subuh. Tahu di sini sholat subuh berapa jajar saya nggak tahu. Belum pernah nyobain sholat subuh. Kalau sholat maghrib sampai ke belakang 5 jajar, 4 jajar. Nanti sholat isya berkurang. Nanti sholat subuh apalagi. Maka sholat subuh itulah orang yang beriman. Ketika dia sholat subuh, dipastikan dia orang yang beriman. Karena paling berat-berat ibadah itu melaksanakan sholat subuh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk kita-kita ini, insya Allah tidak akan berani meninggalkan sholat. Karena memang sudah dapat ilmu. Dosa orang yang meninggalkan sholat dan pahala orang yang menjalankan sholat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma hasil maqasidana maqasida dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.